Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Lukan Junarto pada acara Apresiasi Sastra dalam Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini Gus Lukan akan menyampaikan kegiatan berbicara tentang sastra, yaitu dunia wayang. Saudaraku, saya akan menyampaikan kisah lahirnya Yang Antaga, Yang Ismaya, dan Yang Manikmaya. Oke, saudaraku, langsung saja. Mereka bertiga adalah leluhur dari para Pandawa. Apa yang terjadi di sana? Oke, saya ceritakan mulai dari puncak Gunung Mahameru. Dekat dengan gunung itu ada kawah Candra di Muka, yang di dekatnya dibangun sebuah kayangan Jonggring Saloka oleh Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini adalah putranya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang putranya dari Nurasa, Nurasa putranya dari Nabisis, dan Nabisis keturunan dari Mbah Nabi Adam. Jadi Sang Hyang Tunggal ini buyutnya gitu. Oke. Di puncak tersebut terdapatlah kayangan Jonggring Saloka ya, yang dihuni oleh Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati. Karena baru saja kerajaan itu dipasrahkan oleh Sang Hyang Wenang, maka mereka hidup berbahagia sekali, raja dan permaisuri, sambil menantikan putranya yang lahir, yang nantinya akan diharapkan lahir putra yang elok dan tampan. Namun dewa menghendaki lain, ternyata lahirlah sebuah telur sekelapa besarnya. Ketika sudah lahir, telur tersebut semakin besar dan semakin besar. Melihat kondisi yang demikian, Sang Hyang Tunggal menghadap ayahandanya, yaitu Yang Wenang. Dari Yang Wenang maka akan diberikan petunjuk oleh Sang Hyang Wenang. Kemudian ternyata telur tersebut bisa berubah menjadi 3 bayi laki-laki. Ya. Siapakah mereka, saudaraku? 3 bayi laki-laki yang lahir dari sebuah telur tadi, antara lain adalah Bathara Guru dan saudara-saudaranya. Kita urutkan dari kulitnya telur. Ketika pecah, kulitnya menjadi seorang manusia atau bayi yang disebut sebagai Yang Antaga. Ini gambar ketika dewasa, Yang Antaga. Nanti ketika dia sudah berubah wujud karena sebuah kesalahan, dia menjadi seorang togok yang turun ke dunia untuk mendampingi orang-orang yang berbuat jahat. Nah, itu mulutnya besar, kemudian perutnya dan bokongnya besar. Kemudian putra yang kedua, saudaraku, dari putihnya telur keluarlah atau jadilah manusia, dewa yang dinamakan Yang Ismaya. Ini putra yang kedua dari Sang Hyang Tunggal, Yang Ismaya. Mengapa ini menghadapnya ke sebelah kiri? Karena Yang Ismaya adalah pamomong orang-orang yang baik, berarti tempatnya di sebelah kanan. Nanti seorang dalang akan memegang wayang tersebut dari kanan, gitu. Untuk Yang Antaga dari kiri. Jadi ketika Pandawa dari kanan, Kurawa dari kiri, perangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga dari kuningnya, kuning telur akan menjadi Yang Manikmaya, yang nanti akan diberikan kekuasaan menjadi pemimpin para dewa. Inilah
yang Manik Maya atau Bathara Guru. Yang punya tangan dari beliau adalah lebih dari 8, bisa menjadi 1000. Ini begitulah kisah ketiga putra yang tunggal yang berasal dari telur, yaitu yang Antaka, yang Ismaya, dan yang Manik Maya. Bagaimana terjadinya Semar? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa ketiga putra yang tunggal dididik ilmu yang ninuit. Mereka bertiga sakti mandraguna, baik ilmu dalam maupun luarnya. Begitupun lebih-lebih yang Antaka dan yang Ismaya. Maka ketika mereka mendengar yang tunggal akan mewariskan tahtanya, bapaknya akan mewariskan tahtanya, mereka berdua berebut tua. Antara yang Antaka dan yang Ismaya berebut tua. Siapa yang tua, dia akan menjadi pewarisnya. Padahal yang tua adalah yang kulitnya mestinya. Kulitnya yang paling keras itu. Namun mereka tidak menggunakan teori itu, mereka berperang. Keduanya sama-sama sakti, keduanya sama-sama menang, tidak ada yang kalah berhari-hari. Kemudian mereka sepakati untuk membuat siasat baru. Bagaimana siasatnya? Nah, inilah siasatnya. Mereka punya kesepakatan siapa yang bisa menelan gunung dianggap paling tua. Karena mereka kan sakti, adu kesaktian. Siapa yang bisa menelan gunung dianggap paling sakti dan bisa menduduki tahta Dinjunggring Saloka. Keduanya ternyata tak ada yang jadi juara. Keduanya. Yang Antaka mencoba memasukkan gunung ke dalam perutnya dengan berbagai amalan, dengan berbagai tenaga dalam. Ternyata gunung tersebut baru sampai mulut, tidak bisa masuk ke perutnya. Akhirnya gunung tersebut keluar lagi, sehingga mulut yang Antaka menjadi robek. Maka bentuknya yang Antaka ketika dia menjadi togok, mulutnya panjang, lebar, nah, seperti itu. Karena habis mental gunung yang tidak berhasil. Demikian, ini ceritanya begitu. Kemudian yang Ismaya bisa memasukkan gunung, namun tak bisa mengeluarkan lagi. Jadi gunungnya sudah tertelan di perut. Sudah. Nah, hingga perut yang Ismaya membuncit. Nah, karena tidak bisa mengeluarkan lagi. Akhirnya mengetahui kondisi ketiga putranya yang tunggal, memberi titah keduanya untuk turun ke bumi. Keduanya dianggap orang yang serakah. Yang Antaka diberi nama baru, yaitu Togok, yang bertugas di dunia nanti mendampingi atau memomong orang-orang yang jahat, yaitu Kurawa Group. Nah, ini. Sementara yang Ismaya diberi nama baru, yaitu Semar, mendampingi atau momong orang-orang yang baik atau Pandawa Group, kan begitu. Itulah saudaraku tentang Semar dan Togok. Akhirnya Junggring Salaka dipasrahkan oleh Yang Manik Maya kepada Yang Manik Maya yang bernama baru, yaitu Bathara Guru, sebagai rajanya para dewa di Junggring Salaka. Inilah Bathara Guru atau Yang Manik Maya. Ketika menjadi raja, inilah wujudnya dengan tangan 1000-nya. Sampai jagat gulung, Bathara Guru tetap menjadi rajanya para dewa. Nah, bagaimana amanat kisah kelahiran dari putra yang tunggal ini? Maka dari cerita tadi kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, jadilah orang yang
tidak sombong. Nah, seperti tadi kisah dari Togog dan Semar, karena kesombongannya seorang kesatria, seorang dewa yang tampan halus berubah menjadi Semar dan Togog, ya, wajah manusia yang rusak. Kemudian amanat yang kedua, jadilah orang yang tampil sederhana seperti Bathara Guru. Kemudian yang ketiga, berbanggalah menjadi pembimbing orang-orang yang baik. Karena itu membimbing orang-orang yang baik ini nantinya akan disediakan surga oleh para dewa, kan begitu. Itulah tadi kisah tentang lahirnya Yang Antaga, Ismaya dan Manikmaya, putra Dewa Tunggal atau Yang Tunggal. Demikian saudaraku, cerita ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.